Saya informasikan bahwa Muhammad Ibrahim alias Baim Wong pada hari Senin telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan gugatan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Paula. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Apa yang menjadi persoalan ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Ungkapan itu terasa begitu melambangkan kondisi rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven saat ini. Ya, usai menyembunyikan rapat-rapat prahara rumah tangganya selama ini, Baim Wong akhirnya resmi menggugat cerai sang istri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal itu diumumkan secara langsung oleh pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim itu dalam sebuah konferensi pers bersama sang kuasa hukum Fahmi Bahmid yang diselenggarakan pada hari Selasa 8 Oktober 2024 kemarin. Sembari berlinang air mata, Baim Wong pun menceritakan betapa perih luka di hatinya karena perlakuan Paula selama ini. Lantas seperti apa curahan hati Baim Wong menceritakan kondisi rumah tangganya yang kini berada di ujung tanduk? Serta bagaimanakah pula penjelasan sang kuasa hukum terkait gugatan Baim Wong? Saya informasikan bahwa Muhammad Ibrahim alias Baim Wong pada hari Senin telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan gugatan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Paula. Apa yang menjadi persoalan ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Itu dia punya judul cerita. Untuk nama yang barusan disebutkan itu sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru saja ya. Kalau tadi ada pagi yang minta informasi itu belum ada. Nah sekarang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal surat gugatannya tanggal 7 Oktober tapi baru terdaftar tanggal 8 Oktober 2024. Yang mengajukan adalah Muhammad Ibrahim. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah nggak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, tapi masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya udah bilang kalau saya itu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya kayak begini. Jadi pemohon, kalau cerai talak itu adalah pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Itu gugatan yang pertamanya. Yang keduanya adalah pemohon meminta kepada pengadilan agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anaknya tersebut. Untuk agenda sidang perdana nanti dijadwalkan, ya sudah terjadwal karena sudah ditetapkan penetapan hari sidang,
penetapan majelis hakim nanti di tanggal 23 Oktober 2024. Itu agenda sidang perdana. Anak-anak gimana, Bang? Satu rumah nggak, Bang? Kita udah pisah rumah. Anak-anak gimana, Mas Baim? Anak-anak gimana, Mas? Anak-anak seperti apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang gini takutnya nanti rame lagi, apalagi. Jadi buat apa? Makanya saya takut ke pertanyaan. Beda alamat pemohon dengan alamat termohon itu berbeda. Kabar kandasnya bahtera rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven memanglah mengejutkan. Apalagi Baim mengaku jika dirinya melayangkan gugatan cerai lantaran telah dikhianati oleh Paula Verhoeven dan seorang pria yang digadang-gadang adalah sahabat baiknya sendiri. Dan mirisnya lagi, dugaan pengkhianatan itu diakui oleh Baim telah terjadi sejak 1 tahun yang lalu, tepatnya sejak bulan November tahun 2023 silam. Baim pun menjelaskan jika selama 1 tahun terakhir ia telah berusaha keras untuk berdamai dengan diri sendiri dan memaafkan perilaku sang istri. Namun, dalamnya luka yang menggores hati Baim kini mendorongnya untuk mengambil langkah tegas dan menggugat cerai sang istri. Itu apa yang dikatakan Baim itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan, yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami ngambil sikap mengajukan permohonan cerai tarak di pengadilan agama. Saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya. Jangankan kalian, saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya kalau udah bicara anak, terserahlah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuman tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus dan tambah sampai yang nggak ini sendiri ya. Maksudnya nggak percaya. Saya tuh mau menyelesaikan secara baik-baik. Cuman nggak bisa. Saya jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama 1 orang. Itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung. Saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya. Adiknya kita pekerjakan di sini,
adiknya satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Bukan saya lebih kayak mengidekan, ayo buat YouTube. Orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Sementara itu, klarifikasi mengejutkan yang dilakukan oleh Baim Wong dan kuasa hukumnya belum mendapat respon apa-apa dari pihak Paula Verhoeven. Entahlah apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Namun yang pasti, perkara rumah tangga keduanya telah sampai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di mana jadwal sidang perdana pun telah ditentukan, yakni akan jatuh pada tanggal 23 Oktober 2024 mendatang. Dalam gugatannya itu, pihak Baim Wong pun tidak melayangkan gugatan cerai semata. Pasalnya, menurut penjelasan Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Baim, pihaknya akan menuntut pula permohonan terkait hak asuh anak. Hal itu pun telah dibenarkan pula oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa penjelasan lengkap Fahmi Bahmid soal gugatannya tersebut? Permohonan hak asuh kita udah ajukan. Itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadona, anak yang di bawah umur, dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini ke pengadilan. Mengajukan gugatan cerai talak dan hak asuh anak. Harta gono gini itu ada sebelum kita perceraian. Saya juga menanyakan, buat apa membicarakan harta gono gini? Kan kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Ini dikasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Tak dapat dipungkiri memang, munculnya klarifikasi dari Baim Wong terkait perkara rumah tangganya tidak hanya menghebohkan, tetapi juga membuat masyarakat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hingga siapa sosok sahabat yang dituding oleh Baim telah mengkhianatinya dari belakang. Pasalnya, mana yang fakta dan mana yang kecurigaan belaka masih melabur satu dalam suatu misteri. Lantas, seperti apakah seorang ustadz menanggapi kandasnya rumah tangga Baim Wong dalam kacamata agama Islam? Secara garis besar, hukum dalam perceraian boleh, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membencinya. Dengan dasar setiap orang itu banyak penyebabnya. Ada yang disebut perceraian, ya disebut cerai talak, artinya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Tuh, ada juga yang disebut cerai gugat, artinya istrinya yang menggugat suaminya. Biasanya penyebabnya adalah kekurangan ekonomi, pekerjaan tidak menentu, banyak masalah-masalah lain yang kadang-kadang banyak tuntutan dari seorang wanita gitu.
Makanya dalam rumah tangga bukan soal yang sebentar, kita bisa dari muda sampai tua. Saran saya kalau mau berumah tangga, diantaranya ya harus cukup syaratnya. Yang pertama adalah ya turunannya, itu hartanya, kecantikannya, agamanya. Toh kalau keempat-empatnya ada ya agak jarang gitu. Yang pertama kalau hartanya nggak ada, ya berarti kecantikannya. Kecantikannya tidak ada, berarti turunannya. Turunannya nggak ada. Ada yang lebih penting adalah agamanya. Itu yang penting buat agamanya. Sebab kalau dengan agama semuanya bisa terkendalikan. Tapi kalau kita rumah tangga mengandalkan harta, harta juga bakal habis. Jabatan juga akan hilang, kecantikan akan musnah. Lebih baik kita yang paling banyak kita ambil adalah mengenai agamanya. Itu yang lebih pokok. Sebab kehidupan di dunia ini adalah romantika, pasti ada. Ada senangnya, ada susahnya. Tatkala kita lagi susah, sabar. Tatkala lagi senang, ya kita jangan takabur. Sebab kehidupan ini semuanya diatur dua. Ada di atas, ada di bawah. Ada senang, ada miskin. Gitu. Ada siang, ada malam. Tatkala kita terpuruk, ya jangan bersedih. Tatkala kita senang, jangan bersenang-senang dulu. Sebab dunia ini berputar. Makanya saran saya pada yang lain, juga termasuk saudara-saudara kita yang beragama Islam mobil khusus, jaga dalam rumah tangga. Jangan sampai ada perkataan cerai, jangan sampai ada perkataan talak, jangan sampai ada perkataan saya anterin. Bahaya untuk keluarga. Siapa yang jadi korban? Adalah turunan kita sendiri. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.